Halo Sobat Wisata, selamat datang lagi di program kerja kita Power Podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita nanya alumni-alumni kita apakah Duta Wisata memiliki impact ke dalam karir mereka atau enggak. Mari kita mulai. Pertama kita ada datangan tamu dari pemerintahan nih. Orang-orang sosok luar biasa Balikpapan. Waduh. Ada di sebelah kiri aku. Di sebelah kiri aku ada Kak Rifka dan di ujung ada Kak Reval. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Rifka. Halo semua, kenalin aku Rifka Mahdalena. Tradisi. Intelijensia Putri tahun 2018 dan juga sekarang lagi bekerja di government bidang pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Balikpapan. Oke Kak Reval. Hai semua. Halo Kak Reval. Iya, perkenalkan aku Reval Zulfi, dulu menjabat di tahun 2014. Waktu itu 2 gelar. Oh, baik. Sama 2 gelar. Dua gelar. Rifka Mahdalena Lekdek. Iya. Jadi tahun 2014 waktu itu wakil 1 dan favorit. Wow. Keren banget lah. Tepuk tangan dulu dong, manetnya gimana? Oke. Nah, sekarang kesehariannya kerjanya di kantor pemerintah kota di bagian humas dan protokol. Pemerintah Kota Balikpapan pastinya. Berarti behind the scene-nya pemerintahan ada di sini nih 2 orangnya. Yes. Bisa kita ungkit-ungkit teman-teman. Sebenarnya banyak ya. Banyak Kak. Banyak teman-teman yang lainnya. Oke, kalau gitu ini aku pengen nanya nih, penting banget nih. Sebenarnya kerja di pemerintahan itu lebih ke bisa dapat akses untuk ngebangun Balikpapan dan ngebuat Balikpapan jadi lebih baik kan harusnya. Dan hal apa yang bikin Kak Rifka atau Kak Reval semangat untuk berkarya dalam instansi pemerintahan? Mungkin Kak Reval mau dijawab dulu? Boleh. Sebetulnya kalau aksesnya itu kita bisa jadi lebih ikut menyaksikan dan mengawal gitu ya, terutama dalam program-program yang sudah ditetapkan khususnya untuk pembangunan Kota Balikpapan. Kalau aku kesehariannya di protokol itu lebih ke mendampingi pejabat-pejabat utama di pemerintah kota, termasuk wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah kota, karena itu adalah pejabat inti untuk pemerintahan. Dan yang ngebuat apa tadi? Semangat ya? Semangat untuk berkarya nih. Semangat untuk berkarya yang pasti hari-hari ketemu dengan pejabat, sosok yang inspiring lah ya. Gitu Pastinya, kan. pastinya. Dalam besarnya kita bisa melihat sosok beliau yang mungkin sedikit banyaknya bisa kita ambil. Yang berambisi untuk membangun Balikpapan lebih baik. Lebih bermanfaat dan juga contoh-contoh hal positif dari beliau. Selain ketemu dengan para pejabat juga kita bisa menyaksikan dan langsung mengawal juga program-program yang memang sudah dilaksanakan dan tinggal direalisasikan. Wah. Kalau dari Kak Rifka gimana nih? Kalau aku karena sekarang ini di bidang pariwisata. Jadi semangat banget sih emang. Karena sekarang pariwisata nih digabungkan sama ekonomi kreatif. Benar. Mungkin itu masih hal-hal baru di dunia kita, di industri 4.0 kan. Jadi gak perlu untuk membangun dulu, untuk mempelajari hal itu aku udah senang banget. Oh iya. Udah passionnya di situ ya berarti ya. Untuk mempelajari apa itu industri kreatif atau apa itu industri 4.0 itu senang banget terjun di tempat-tempat seperti itu, di segmen-segmen industri yang seperti itu. Di segmen industri yang bener-bener ada impact-nya kelihatan di Balikpapan. Apalagi pariwisata nih, dimana udah mulai beberapa sukses di Balikpapan, di Kalimantan Timur sudah mulai booming nih akses turismenya. Jadi udah mulai oke banget. Oke, keren banget nih. Aku pindah ke pertanyaan berikutnya. Karena kerja di pemerintahan, pasti sering banget nih ketemu pejabat-pejabat tinggi. Sering. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu siapa sosok pejabat-pejabat atau public figure yang sudah kalian temui yang kagum banget pas first impression secara tatap muka? Mungkin bunyi tatap dulu, habis itu kita jawab. Tet. Bunyi loh ini. Boleh Kak Reval. Oke, karena dulu di tahun 2014 itu kan pejabat itu kan setiap 5 tahun pasti berbeda. Betul. Kan? Karena waktu itu dulu aku masih menjabat ketika di Duta Wisata di 2014 itu wali kotanya masih Pak Rizal Effendi waktu itu. Ya. Memang sosok yang men-inspiring itu memang selalu sosok dari wali kota, dari Pak Rizal dengan Pak Rahmat yang sekarang gitu kan. Karena memang
beliau-beliau itu bisa ada di posisi sekarang, pasti ada kerja-kerja Betul, keras yang beliau lakukan betul, gitu kan. Ya betul. mungkin juga kita sebagai anak muda tuh wajib tuh gitu kan. Terinspirasi harus. Terinspirasi kepo dong, apa sih kerja kerasnya beliau-beliau ini, apa sih kayak ada treatment khusus kah? Kok bisa sampai di Benar, posisi kok bisa sekarang, benar. gitu kan. Kesehariannya ngapain, makannya apa. Tidurnya jam berapa gitu kan. Karena orang-orang sukses itu biasa tidurnya sedikit ya. Iya. Bangunnya pagi Betul. biasa gitu. Dan memang setiap pejabat yang kayak para wali kota gitu, kalau aku tanya dari zaman Pak Rizal itu memang tidurnya nggak banyak dan bangunnya selalu subuh. Pak Rahmat pun juga seperti itu. Gitu. Betul. Memang tidurnya dan apalagi mungkin secara kedekatan dengan agama atau Tuhannya itu kan juga mempengaruhi Betul ya banget. gitu kan untuk Setuju. hal religinya seperti itu. Itu bisa banget sih kalau misalnya kita ikutin sosok beliau tuh bisa menginspiring kita buat anak-anak muda. Betul. Keren. Work ethicnya berarti lebih Yes. menginspirasi ya. Dan Semua wali kota uploadnya juga loh kerja Benar. kerasnya beliau-beliau. Karena emang kerjanya untuk serving, untuk membangun bagaimana yang jadi lebih baik. Yes. Karena kita nggak tahu kan berapa batu yang udah beliau sandung untuk Betul. sampai di tempat ini. Betul. Kalau dikumpulin sekarung batunya ya. Belum. Sekarang Ya, bisa. Kalau Karifka sendiri gimana? Siapa sosok menginspirasinya dari itu? Kalau aku, sosok yang menginspirasi itu hampir semua pejabat itu memiliki sifat-sifat yang menurut aku harus banget aku terapin di hidup aku, di kepribadian aku. Pertama kali aku ketemu pejabat tinggi itu pas mulai di Duta Wisata. Pertama kali ketemu Bapak Wali Kota atau ketemu Gubernur, itu pertama kali aku menjabat sebagai Duta Wisata. Kenapa aku ngomong gitu? Karena emang sebelum aku jadi Duta Wisata itu aku anaknya gimana ya, agak lari-lari gitu ya? ya. Oh, enggak. Agak lari-lari gitu. Aku kurang paham masalah government atau masalah tentang apa itu duta, Apa itu, itu oke. public figure, aku Betul. kurang paham. Jadi ketika ketemu orang-orang seperti itu, wah kaget banget gitu. Betul. Dengan ya, Karismanya mereka yang luar benar, biasa. dengan mereka cara berbicara, cara penyampaian, bahkan pola pikir. Aku Betul. paling suka pola pikir. Dan untuk public figure sendiri, tokoh yang paling aku suka itu RI 1. Dan kebetulan kemarin aku dapat kesempatan nih untuk bukan mendampingi tapi sebagai tim saat peresmian jalan tol Balsam, ketemu beliau nih. Dan juga ketika ngobrol itu kayak wah, aku kok bisa nih ketemu nomor 1 RI gitu ya, kan nggak mungkin ya kalau misalnya aku nggak pernah terjun di Duta Wisata sendiri. Ketika ketemu Bapak Jokowi itu kayak wah, ini udah lebih dari yang pernah aku ekspektasikan, pemikiran seseorang gitu. Kayak wah keren banget gitu. Bahkan dengan background beliau yang anak daerah, kita bisa bilang anak daerah ya, Betul. berpindah ke ibu kota lalu bisa jadi sehebat itu keren banget sih. Betul. Jadi banyak banget sifat-sifat beliau itu yang pengen banget gitu aku punya. Diimplementasikan. Benar banget. Karena emang kalau udah jadi sosok yang dapat perhatian besar itu pressure-nya biasanya banyak banget. Banyak banget. Yes. Dan sebagai manusia kan kita pasti buat kesalahan dan segala macam. Karena atensinya udah didapat, mungkin kadang work ethicnya atau sosok pola pikirnya sudah jarang di-up ke media-media segala macam. Terkadang malah nggak punya privasi kadang. Betul Iya. banget. Malah mungkin juga waktu untuk keluarga juga jadi semakin sedikit. gitu kan. Jadi Betul. akhirnya kita jadi belajar kayak bagaimana cara buat memanage waktu Nah, ya, itu penting gitu banget kan. pastinya. Ya selalu ada yang dikorbankan lah ya. Pasti ada pengorbanan dalam kehidupan luar biasa. Luar biasa ya quotes. Udah jadi kerja di Hari ini pemerintahan ya. rasanya nih teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Aku pengen tahu, katanya kerja di instansi pemerintahan itu tuh idaman orang tua atau idaman orang-orang tua kalau anak kerja di pemerintah, oke banget nih, gimana? Oke. Dan kalau boleh tahu, menurut Kak Arifka atau Kak Reval, apakah itu benar atau alasannya apa kalau misalnya itu benar? Dari Kareval dulu. Openingnya aku terus ya. yang sudah memiliki ikatan nih. Aduh, ikatan. Yang katanya mantu idaman gitu. Oke. Sebetulnya relatif ya. Relatif. Iya nggak sih? Pasti, Relatif nggak sih, pasti. setuju nggak ya? Bener banget. Kita lahir di generasi apa? Ya kan? Kalau yang generasi sekarang pasti udah kayaknya kurang banget untuk kayak hal ke government jadi PNS. Tapi Kak Reval jadi guru. generasi aku kan ya kita. Iya kita kan seumuran ya. Satu Seumuran ya. Seumuran ya. Seumuran ya. Kalau Oke, kayak oke. sekarang kan mungkin lebih ke yang generasi Gen Z gitu kan, kayak lebih ke startup Ya, gitu kan, betul. ya nggak sih, punya usaha sendiri, punya coffee shop sendiri kayak gitu kan. Jadi kayak hal yang lebih ke government mungkin minatnya agak semakin kurang. Mungkin nggak semuanya tapi beberapa masih ada gitu. Kalau dibilang membanggakan mungkin iya, karena Oh. kita mungkin berada di circle-circle yang krusial di pemerintah kota, apalagi dengan pejabat gitu kan. Minimal ya
bisa kenal, ketemu di jalan disapa, misalnya gitu lah ya, akan senang. Tapi kalau untuk membanggakan atau enggak, mungkin ya tergantung dari generasi. Relatif ya. Bukan membanggakan, maksudnya kepengen atau enggak gitu, tergantung relatif dari generasi. Tergantung generasinya gitu. Kalau pendapat Erika gimana nih? Kalau untuk bekerja di pemerintahan itu sebetulnya tergantung dari orang yang melihat. Terkadang kan suksesnya orang beda-beda nih. Betul. Yes. Kadang ada yang kita harus punya ini baru dianggap sukses. Setuju. Kadang harus masuk sini Betul. dianggap sukses. Bagi aku itu apa aja yang ada itu kita jalanin. Apapun opportunity yang datang kita ambil. Jadi ketika orang bilang, wah kamu beruntung banget ya bisa masuk pemerintahan, thank you, emang bener. Tuhan emang selalu kasih jalan. Tuhan emang paling baik. Tapi ketika pun aku mendapatkan pekerjaan yang selain dari pemerintahan atau mungkin aku bisa nge-build usaha aku sendiri atau mungkin aku pindah ke swasta dan itu bagi aku juga berkat gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan ngerasa aku cuman gini nih, aku cuman kerja di sini. Yes. Jangan pernah kayak gitu karena semua tingkat kesuksesan orang beda-beda. Betul. Dan Dan selalu bersyukur juga ya. standar suksesnya orang tuh juga beda-beda. Betul gitu. banget. Ada orang yang sudah punya motor udah bersyukur banget. Ada yang harus punya mobil mungkin. Betul, dia ada udah yang- bersyukur. yang harus Yang punya pasti kita juga helikopter. harus jadi grateful person. Bener. Betul. Kan? Punya apa sedikit disyukurin ya. Betul banget. Kalau kita ngeliat tetangga sebelah baru punya sesuatu yang baru, iri gitu ya, aduh gak nyaman banget gitu. Emang rumput tetangga lebih hijau. Betul sekali. Anak-anak muda jangan begitu ya, berusaha. Anak-anak muda yuk Anak-anak dengerin. muda. Oke, masuk ke closing question nih. Ini pertanyaan yang paling penting banget. Sebenarnya, apakah ada dampak dari ikut duta wisata ke dalam karir dan kehidupan Karifka sama Kak Reval? Apakah ada skill yang bisa didapat, networking yang berguna banget, atau gimana? Boleh diceritain ke Reval dulu. Aku dulu ya, oke. Langsung Reval dulu. Langsung aja. Oke, kalau untuk impact sendiri, dampak positif duta wisata itu aku udah gak bisa banget breakdown satu-satu. Karena bagi aku itu udah kayak Life changing moment ya? life changing Yes. moment banget. Kayak pertama kali terjun ke dunia seperti ini, wah itu keren banget. Sampai aku bisa di sini nih jadi narasumber government gitu. Oh. Itu kan gara-gara duta Betul, wisata. betul. Jadi ketika aku menjabat ditawarin sama Ibu Kabid Pariwisata yang kemarin, Ibu Irma Nurmayanti, itu kayak wah kapan-kapan nih aku bisa kerja di government, karena hal-hal government itu nggak pernah ada terlintas di otak aku. Jadi kalau bisa dibilang dampak positif tuh banyak banget, bukan hanya di pekerjaannya. Kadang aku juga ketika di circle pergaulan, misalnya organisasi, ketika aku punya organisasi, banyak hal-hal dari FDWB yang bisa aku angkat gitu, yang aku bawa ke organisasi aku, hal-hal positifnya. Karena bagi aku FDWB ini bukan cuman organisasi, bagi aku ini udah keluarga banget. Oh sih, tepuk tangan dulu dong. Gimana nih teman-teman pemirsa luar biasa? Karena ya betul banget. Banyak banget dampak positifnya. Betul banget karena kalau dari cerita Karifka sendiri, pemikiran untuk kerja di daerah pemerintahan tuh nggak pernah ada sampai Nggak ikut duta pernah wisata ada. dan Betul. diajakin karena network yang didapat dari duta wisata. Iya. Beneran life changing moment dan bukan cuma Karifka, buat aku juga. Ceritanya nanti aja, kita langsung pindah ke Kak Reval dulu. Ke Kak Reval gimana Oke, nih? setuju nih sama Rifka. Memang life changing banget, kayak ngerubah kehidupan banget gitu kan. Apalagi kayak anak-anak muda yang mungkin biasa ya, kayak gimana sih kehidupan anak muda daily-nya itu pasti ya sekolah, kuliah, main, nongkrong gitu Masa kan, penasaran game gede gitu kan. banget. Iya. Gimana sih kalau sekali-sekali kita ikut hal-hal yang positif untuk mengukir prestasi? Itu Salah satunya harus ikut duta wisata Manado Balikpapan. harus Harus Bener. banget, harus beneran banget wajib. serius banget ini, Betul. beneran serius Bener. harus banget. Harus Harus banget. Jadi kita Papan. tuh dibentuk banget untuk menjadi anak muda yang cinta sama kota Balikpapan. Jadi kita kayak mindset kita diarahkan, kita dididik, dilatih untuk Betul. punya soft skill juga, bener ya. Jadi cuman bukan tentang edukasi, tapi juga punya soft skill bagaimana kita jadi anak muda ini bisa jadi representasi perwakilan dari pemerintah, dari pariwisata untuk mempromosikan, mengenalkan gitu kan kebudayaan dan kota yang ada di Balikpapan. Dan memang ngerubah banget setelah dari duta wisata pun, bener yang dibilang kita bukan cuma teman tapi ngerasa kayak keluarga. Beneran kayak keluarga. Kita Karena kayak emang saling punya- ngebangun. Bener, kayak kita kayak punya keluarga baru banget dan rasanya waktu Betul. setelah selesai karantina hari-hari pengen ketemu ngumpul Betul. terus ya Bener, kan? Setuju bener banget. Kayak sekarang Setuju ini banget. Betul. kayak aduh nggak mau pisah. Betul, betul. Kalau Buat bisa program-program sini, kita di sana ya. Langsung. Kita tuh kayak tertantang ya apa nih, ayo kita Iya, buat apa betul, ya, Iya kita bener, buat benar-benar sesuatu program-program baru Betul apa banget. nih? Kita kayak jangan sampai apinya ini kita padam, apinya ini kita habis gitu loh.
Jadi kita ngumpul, kita buat sesuatu, kita explore tempat-tempat wisata di Balikpapan gitu kan. Betul. Jangan sampai kita mau ngejual, ngepromosiin tapi kita sendiri belum tahu dan belum pernah datang. Betul. Gitu. Jadi waktu itu kita ingat banget langsung ngunjungin KWPLH, langsung trekking jalur yang paling jauh dari sore tembus sampai malam. Wah, Wah, seru banget. dari pasti. situ juga networking terutama. Mhm. Karena kita sering tugas, dampingin pejabat, dan waktu itu juga jadi satu langkah aku sampai akhirnya diajak buat bergabung sama teman-teman di protokol pemerintah Kota Balikpapan karena waktu itu sering bertugas untuk mendampingi pejabat di pemerintah kota, sering ketemu, Jadi familiar nih gitu kan, facesnya. ya, familiar dan langsung diajak yuk gabung yuk untuk jadi protokol di pemerintah kota dan ya alhamdulillah sampai dengan sekarang. Luar biasa, Jadi jangan congratulations. sampai nggak ikut ya. Bener, Benar. missing out banget kalau udah bener-bener nggak banget yes. banget banget. Karena- Itu kayak kita ngebuka satu pintu yang di luar itu banyak hal-hal manfaat. Bener, dan it's nothing tulus, bener-bener Yes. nggak ada Nothing sama tulus, sekali nothing yang tulus. harus dipersiapkan dan segala macam karena kita kayak Karen dan Karifka bilang kita adalah keluarga, Benar. saling ngebantu, saling ngebangun. Yang nggak punya background wisata kalau ikut langsung punya background wisata. Iya. Yang nggak sayang Balikpapan bisa jadi Langsung cinta jadi banget cinta sama Jadi banget. cinta sama Benar Balikpapan, banget. cinta sama warganya yang di Balikpapan juga ya. Betul. Malah ya bukan ya? Agak sulit, Salah satu warganya. agak No sulit. komen dulu kalau yang itu No deh. comment kalau juga gitu. ya, Oke. kompaknya Ricci. Oke. Luar biasa. Kalau Yes. gitu thank you banget Kak Rifka, Kak Reva udah mau Yes. sharing di Oke. forum kita di project kita Power. Buat kalian yang belum daftar di Pemilihan Duta Wisata Balikpapan, langsung aja daftar karena bener-bener sesuai dari cerita Kak Yes. Reva, Kak Rifka. Bukti bener-bener hidup ya. Bukti Bukti hidup. hidup. Ini gak rekayasa nih teman-teman. Gak rekayasa. Bener-bener Duta Wisata tuh ngebantu dan juga kita adalah komunitas yang ingin membuat Balikpapan menjadi lebih baik. Dan ini adalah sebuah challenge yang kalian gak boleh missing out. Yes. Sekali lagi terima kasih Kak Rifka, Kak Reva udah ada di sini. Thank you. Kalian buat kalian yang belum daftar sekali lagi daftar dan terima kasih juga udah nonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.